Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Neni Nurani SPD MPD. Saya calon guru penggerak angkatan ke-10 dan sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 dari SMA Negeri 9 Kota Bekasi. Saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Ardianti ST SPD dan pengajar praktik Ibu Asri Saktiani SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi materi pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Bu Neni tadi, apa hubungannya konsep pertumbuhan ekonomi dengan sistem informasi akuntansi? Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sistem pertumbuhan ekonomi itu harus berdasarkan sistem laporan akuntansi, yang mana dalam sebuah perusahaan jika laporan pemasukan dari akuntansinya itu semakin meningkat, maka semakin berkembang juga pertumbuhan ekonomi yang ada di perusahaan tersebut. Selain itu, dari akuntannya sendiri dia juga dituntut untuk terampil dalam menghitung apakah ekonomi dalam perusahaan tersebut meningkat atau menurun sesuai dengan laporan akuntansi yang dia buat berdasarkan data keuangan yang bersifat faktual dari perusahaan tersebut. Sekarang ada dampak pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat. Jadi pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya antara lain meningkatkan kesejahteraan, kesempatan kerja dan kemajuan sosial. Jadi yang pertama ada peningkatan kesejahteraan, yaitu meningkatnya pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua ada penciptaan lapangan kerja, yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang ketiga ada kemajuan sosial, yaitu meningkatnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Jadi selanjutnya ada tantangan dan kendala dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Jadi ada banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jadi tantangan tersebut perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi yang pertama ada ketimpangan pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena mengurangi konsumsi dan investasi masyarakat. Yang kedua ada krisis ekonomi global. Jadi krisis ekonomi global dapat berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, seperti penurunan permintaan dan investasi. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena mengurangi sumber daya alam dan produktivitas. Dan yang terakhir ada
Jadi konflik yang terus dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Oke, tepuk tangan buat mereka. Perhatikan. Negara mana yang kemarin-kemarin sempat nasional, produksi nasional, ekonomi nasional, atau pendapatan Jadi pertumbuhan ekonomi itu keadaan di mana terjadi kenaikan GDP, tapi dia tidak disertai dengan adanya perubahan lain. Lalu di sini ada faktor-faktornya yang menentukan pertumbuhan ekonomi. yaitu Yang pertama ada tanah dan kekayaan alam, kemudian yang kedua jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja, yang ketiga barang-barang modal dan teknologi, selanjutnya faktor yang keempat ada manajemen, yang kelima kewirausahaan atau entrepreneurship, yang keenam sistem sosial dan sikap masyarakat, dan yang ketujuh ada luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. jadi ketujuh tadi itu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya Jadi sini kita masuk ke teori pertumbuhan ekonomi. Di sini teori pertumbuhan ekonomi ada 4, yaitu perbedaan pandangan lalu klasik, neoklasik, dan historis. Tadi ada sedikit perbedaan dengan yang di presentasi aku. Kalau yang di presentasi itu ada yang namanya historis diganti sama di sini teori yang pertama ada teori merkantilisme. ya endogen. Itu agak beda sih sama yang di sini. Cuman untuk yang klasik sama neoklasik itu sama. Selanjutnya yang ketiga ada teori neoklasik, dan yang keempat ada teori historis. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Oke, jadi teori di sini yang dijelaskan teori merkantilisme ini Pertumbuhan ekonomi yang pertama yaitu teori merkantilisme dan pertumbuhan ekonomi yang suatu negara. Jadi menurut aliran merkantilisme ini pertumbuhan ekonomi suatu negara itu ditentukan oleh 3 hal, yaitu peningkatan perdagangan internasional, penambahan pemasaran hasil industri, dan surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Di sini tidak disebutkan siapa yang mencetuskan tokoh tersebut, tapi kita tahu 3 hal tadi. Tiga pada Pas banget 3 lagi. terus menerus main. Kan pada baik to build the principle of political and taxation. Nah, lalu ada yang kedua adalah teori aliran klasik. Ada tokohnya yaitu Adam Smith yang pastinya kita semua sudah tahu dan kita semua sudah pernah mendengar ya. Karena kita belajar ekonomi dari kelas 10, kita tahu tentang Adam Smith bahwa teorinya di sini adalah dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output atau hasil sehingga perekonomian akan tumbuh dan berkembang. Bukunya yang sangat terkenal yaitu The Wealth of Nations tahun 1776. Udah pada layar belum tuh? Udah setengah. Saya sudah Zaidul. Lalu juga ada dari David Ricardo, teorinya menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk yang besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stagnan. Bukunya itu The Principles of Political and Taxation. Lalu kita masuk ke teori ketiga yaitu teori aliran neoklasik. Ini berseputar tentang kewirausahaan dan investasi. Yaitu Harold Domar. Ada 3 tokoh di sini. Yang pertama itu Harold Domar. Menurut Harold dan Domar, syarat agar pertumbuhan ekonomi negara dapat Jadi kalau Harold Domar itu, menurut Harold Domar itu pertumbuhan ekonomi itu harus ada pembentukan modal atau investasi. Jadi di sini, menurut Harold Domar, pertumbuhan ekonomi itu akan tercipta jika adanya pembentukan modal atau investasi. Benar ya. Jadi kalau misalkan kita membuat suatu usaha, tentunya kita perlu adanya modal atau investasi yang masuk sehingga usaha itu bisa kita jalankan. Pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan Lalu oleh menurut Sumber itu kewirausahaan. pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Ini juga benar karena menurut saya sebuah usaha itu
sini teori aliran klasik yang ketiga adalah Robert Solow. Jadi di sini, menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi adalah serangkaian kegiatan dengan Jadi ada 4 faktor utama yang disebutkan oleh Robert Solow, yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil ketiga ada teknologi modern, dan yang keempat ada hasil atau output. Nah, selain itu, menurut Solow, dalam jangka panjang, tingkat tabungan juga dapat menentukan modal dalam proses produksi. Jadi kalau Solow di sini melihat pertumbuhan ekonomi itu, selain dari 4 faktor ini juga dilihat dari tingkat tabungannya. Nah, kalau kita lihat dari 3